Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya adalah Chia Ki Kiong. Saya adalah seorang dokter dan biasa disapa dengan Dokter Kakak. Hari ini saya sangat berbahagia sekali karena ingin membagikan manfaat dari praktik Dharma kepada teman-teman sedharma sekalian. Apa itu Dharma? Dharma atau dana merupakan salah satu dari 10 dasar perbuatan baik yang kita kenal sebagai dasa punya kiryawatu. Dasa artinya 10, punya artinya manfaat, kebajikan, baik, dan lain sebagainya. Sedangkan kirya artinya usaha atau melakukan, waktu adalah perihal. Sehingga dasa punya kiryawatu berarti 10 cara untuk melakukan perbuatan baik seperti yang sudah disampaikan oleh Buddha. Dan praktik berdharma merupakan salah satu dari 10 dasa punya kiryawatu dan merupakan landasan yang paling dasar atau menepati posisi pertama. Mengapa memiliki sebegitu pentingnya menepati posisi yang pertama? Karena praktik Dharma menurut Buddha adalah praktik yang paling umum dan paling gampang dilakukan. Tetapi hasilnya dibandingkan dengan 10 dasa punya kiryawatu yang lain, maka kualitasnya paling rendah. Meskipun paling rendah, Sang Buddha berkata apabila dilaksanakan secara terus-menerus, maka ini akan menjadi landasan yang penting bagi praktik yang lain yang lebih tinggi seperti sila dan bawana. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, maka kita sebaiknya mengetahui definisi dari berdharma atau berdana itu. Mengapa kita harus berdharma? Bagaimana cara kita melakukannya? Kepada siapa kita harus berdharma dan bagaimana manfaat yang dapat kita peroleh? Dharma itu berasal dari bahasa Pali yang diketahui dari kata dana. Dana sendiri berarti amal, sedekah, pemberian ataupun hadiah. Kata dana ini kurang tepat kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena kata dana dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah biaya, ongkos atau uang. Oleh karena itu, dana dari bahasa Pali dapat diterjemahkan lebih baik menggunakan kata dharma yang menurut KBBI adalah pemberian atas dasar kemurnian hati. Dharma atau dana itu sendiri memiliki karakteristik. Karakteristiknya itu adalah berupa pelepasan ataupun penyerahan. Sedangkan fungsi dari dharma atau dana adalah untuk mengikis, mengalahkan atau menaklukkan keserakahan itu sendiri. Dan manifestasi dari dharma atau dana adalah ketidakadanya melekatan pada objek yang dimiliki dan pencapaian kemakmuran serta kehidupan yang lebih baik. Ada alasan tertentu mengapa kita harus mempraktikkan dharma. Di dalam hal ini, di dalam berdana atau berdharma. Yaitu yang pertama adalah untuk mengikis keserakahan, kebencian, dan menaklukkan sifat kikir kita sendiri. Kemudian untuk menghindari pelanggaran sila dan agar hidup dapat damai dan bahagia. Bagaimana cara kita mempraktikkan dharma? Buddha menyatakan bahwa kita harus paham dan yakin mengenai hukum karma dan manfaat dari praktik dharma. Dan kemudian kita harus memiliki suatu cetana sebelum melakukan pemberian dana, saat dan setelah melakukan pemberian dana. Sebelum melakukan pemberian dana, cetana itu kita sebut sebagai suatu cetana yang paling penting dan juga saat kita selesai atau setelah kita menyerahkan. Menurut Sang Buddha, kedua kualitas cetana tersebut akan menentukan manfaat dari berdana atau berdharma itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan pada saat sebelum kita melakukan penyerahan dana atau berdharma? Maka kita harus memiliki suatu keyakinan, nilai yang tulus, niat yang baik, serta kebijaksanaan, serta memberanikan diri kita untuk melepaskan segala sesuatu objek materi yang kita miliki ataupun
Selain objek materi, bisa juga dana dalam bentuk yang lain. Kemudian pada saat menyerahkan, kita harus memiliki suatu postur atau posisi yang sopan, penuh hormat dan kehati-hatian. Tidak boleh sembrono dan sembarangan. Kemudian saat menyerahkan, kita harus memiliki keyakinan, kekuatan. Dengan penyerahan tersebut kita bisa memiliki karma yang baik, dapat memetik karma yang baik. Dan kita harus melakukan patidana setelah kita melakukan penyerahan dana. Tentu saja kepada siapa kita harus berderma, tidak lain dan tidak bukan tentu kepada orang tua kita sendiri. Orang tua merupakan guru yang paling utama, yang pertama dalam kehidupan kita, yang patut kita hormati. Dan ada satu kewajiban, apabila kedua orang tua kita telah meninggal, kita harus memberikan pelimpahan jasa kepada mereka. Kemudian yang kedua, kepada anggota Sangha. Tentu saja di dalam Sangha Nusati sudah dijelaskan bahwa Sangha, murid Sang Bhagawa, merupakan ladang untuk menanam kebajikan, ladang untuk menanam jasa yang paling baik yang tiada ada duanya di dalam dunia ini. Kemudian yang ketiga, kepada orang-orang yang memiliki moralitas yang tinggi. Tentu saja dalam hal ini salah satunya adalah anggota Sangha itu sendiri. Kemudian manfaat apa sebenarnya yang dapat kita petik dari praktik berdana atau berderma ini? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan di dalam Anguttara Nikaya, bahwa disukai dan dikagumi oleh banyak orang. Kemudian dapat mengikis sifat kikir kita seperti yang tercantum di dalam Dhammapada syair 223. Kemudian di dalam Bojana Sutta juga dijelaskan bahwa kita akan memiliki umur yang panjang, wajah yang cantik atau rupawan, kebahagiaan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Selain itu, manfaat dari praktik berdharma adalah untuk mempererat persahabatan dan dapat terlahir di alam dewa ataupun terlahir di alam manusia pada keluarga yang kaya. Marilah kita melakukan praktik berdana atau berdharma ini sebagai suatu praktik yang paling dasar, landasan yang paling dasar yang harus kita lakukan terus-menerus untuk memetik manfaat yang lebih besar dan menjadi landasan yang kuat untuk melaksanakan praktik yang lebih tinggi lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.